Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membahas ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ari Nugraha dengan NIM 1804030063 dari kelas 5B Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan membahas tentang algoritma Napi-Bayes classifier. Di sini saya akan membahas pengertian dari algoritma. Algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Pendapat lain mengatakan definisi algoritma adalah proses atau serangkaian aturan yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah lainnya, terutama oleh komputer. Algoritma digunakan untuk perhitungan, pemrosesan data, dan penalaran otomatis. Dan di sini juga saya akan membahas tentang pengertian Napi-Bayes classifier. Napi-Bayes classifier merupakan sebuah metode klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes. Metode pengklasifikasian dengan menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Ciri utama dari Napi-Bayes classifier adalah asumsi yang sangat kuat akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Menurut Olson Dallin, tahun 2008 menjelaskan Napi-Bayes untuk setiap kelas keputusan menghitung probabilitas dengan syarat bahwa kelas keputusan adalah benar. Mengingat vektor informasi objek, algoritma ini mengasumsikan bahwa atribut objek adalah independen. Probabilitas yang terlibat dalam memproduksi perkiraan akhir dihitung sebagai jumlah frekuensi dari master tabel keputusan. Napi-Bayes classifier bekerja sangat baik dibanding dengan model classifier lainnya. Hal ini dibuktikan oleh Hexmally Hinderstone dalam jurnalnya Napi-Bayes versus Decision Trees versus Neural Network in the Classification of Training Web Pages, mengatakan bahwa Napi-Bayes classifier memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan model classifier lainnya. Keuntungan penggunaan adalah bahwa metode ini hanya membutuhkan jumlah data pelatihan atau training data yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses pengklasifikasian. Karena yang diasumsikan sebagai variabel independen, maka hanya varian dari suatu variabel dalam sebuah kelas yang dibutuhkan untuk menentukan klasifikasi, bukan keseluruhan dari matrik kovarian. Di sini juga saya akan membahas tentang pengertian dari teorema Bayes. Apa sih teorema Bayes dalam teori probabilitas dan statistika? Teorema Bayes adalah sebuah teorema dengan dua penafsiran berbeda. Dalam penafsiran Bayes, teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Dalam penafsiran frekuentis, teorema ini menjelaskan representasi inverse probabilitas dua kejadian. Dan ada juga contoh dari teorema Bayes. Misalkan kawan Anda bercerita dia bercakap-cakap akrab dengan seseorang lain di atas kereta api tanpa informasi tambahan, peluang dia bercakap-cakap dengan perempuan adalah 50%. Sekarang misalkan kawan Anda menyebut bahwa orang lain di atas kereta api itu berambut panjang. Dari keterangan baru ini, tampaknya lebih boleh jadi kawan Anda bercakap-cakap dengan perempuan, karena orang berambut panjang biasanya wanita. Teorema Bayes dapat digunakan untuk menghitung besarnya peluang bahwa kawan Anda berbicara dengan seorang wanita bila diketahui beberapa peluang seorang wanita berambut panjang. Misalkan, W adalah kejadian percakapan dilakukan dengan seorang wanita. L adalah kejadian percakapan dilakukan dengan seorang berambut panjang. M adalah kejadian percakapan dilakukan dengan seorang pria.
kita dapat berasumsi bahwa wanita adalah setengah dari populasi, artinya peluang kawan Anda berbicara dengan wanita. Misalkan juga bahwa diketahui 75% wanita berambut panjang, ini berarti bila kita mengetahui bahwa seseorang adalah wanita, peluangnya berambut panjang adalah 0,75. Kita melambangkannya sebagai rumusnya di bawah ini. Sebagai keterangan tambahan, kita juga mengetahui bahwa peluang seorang pria berambut panjang adalah 0,3. Dengan kata lain, tulisannya seperti di bawah ini. Di sini kita mengasumsikan bahwa seseorang itu adalah pria atau wanita, atau VM sama dengan 1 dikurang PW sama dengan 0,5. Dengan kata lain, M adalah kejadian komplement dari W. Tujuan kita adalah menghitung peluang seseorang itu adalah wanita bila diketahui dia berambut panjang, atau dalam notasi yang digunakan PWL menggunakan teorema Bayes, kita mendapatkan rumusnya ada di bawah ini. Di sini kita menggunakan aturan peluang total. Dengan memasukkan nilai-nilai peluang yang diketahui ke dalam rumus di atas, kita mendapatkan peluang seseorang itu wanita bila diketahui dia berambut panjang adalah 0,714. Angka ini sesuai dengan intuisi awal kita bahwa peluang kawan kita itu bercakap-cakap dengan wanita meningkat. Dari contoh di atas kita bisa merumuskan teorema Bayes secara umum. Ya, ini di sini juga ada kegunaan dari Napi Bayes. Yang pertama yaitu ada mengklasifikasikan dokumen teks seperti teks berita ataupun teks akademis. Yang kedua ada sebagai metode machine learning yang menggunakan probabilitas. Yang ketiga ada untuk membuat diagnosis medis secara otomatis. Yang keempat mendeteksi atau menyaring spam. Di sini juga ada kelebihan dari Napi Bayes. Yang pertama, bisa dipakai untuk data kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua, tidak memerlukan jumlah data yang banyak. Yang ketiga, tidak perlu melakukan data training yang banyak. Yang keempat, jika ada nilai yang hilang, maka bisa diabaikan dalam perhitungan. Yang kelima, perhitungannya cepat dan efisien. Yang keenam, mudah dipahami. Yang ketujuh, mudah dibuat. Yang kedelapan, pengklasifikasian dokumen bisa dipersonalisasi, disesuaikan dengan kebutuhan setiap orang. Yang kesembilan, jika digunakan dalam bahasa pemrograman, kodenya sederhana. Dan yang terakhir, bisa digunakan untuk klasifikasi masalah biner atau multiklas. Di sini juga ada kekurangan dari Napi Bayes. Yang pertama, apabila probabilitas kondisionalnya bernilai 0, maka probabilitas prediksi juga akan bernilai 0. Yang kedua, asumsi bahwa masing-masing variabel independen membuat berkurangnya akurasi, karena biasanya ada korelasi antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Yang ketiga, keakuratannya tidak bisa diukur menggunakan satu probabilitas saja. Butuh bukti-bukti lain untuk membuktikannya. Yang terakhir, untuk membuat keputusan, diperlukan pengetahuan awal dan pengetahuan mengenai masa sebelumnya. Keberhasilannya sangat bergantung pada pengetahuan awal tersebut. Banyak celah yang bisa mengurangi efektivitas dirancang untuk mendeteksi kata-kata saja, tidak bisa berupa gambar. Sini juga ada tahapan proses Napi Bayes. Yang pertama, menghitung jumlah kelas atau label. Yang kedua, menghitung jumlah kasus per kelas. Yang ketiga, kalikan semua variabel kelas. Yang keempat, bandingkan hasil per kelas. Cara kerja dari algoritma Napi Bayes. Sini saya akan membahas tentang data mining terlebih dahulu. Data mining adalah proses menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari beberapa database besar. Istilah data mining memiliki hakikat sebagai disiplin ilmu yang tujuan utamanya adalah untuk menemukan, menggali, atau menambang pengetahuan dari data atau informasi yang kita miliki. Data mining sering juga disebut dengan knowledge discovery in database atau disingkat KDD.
KTD adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan, pola, atau hubungan dalam set data berukuran besar. Ya, selanjutnya yaitu persiapan data. Pada tahap pengujian ini, data yang akan digunakan sudah dibersihkan dan ditransformasikan dalam bentuk kategori. Dalam pengujian ini digunakan data sampel mahasiswa angkatan 2013 sampai 2017 yang sudah dinyatakan lulus dari perguruan tinggi. Jumlah data yang digunakan adalah 100 data dengan kelas tepat dan tidak tepat, masing-masing berjumlah 33 dan 67. Dalam proses pengujian, data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data latih dan data uji. Oleh algoritma NBC, data latih digunakan untuk membentuk tabel probabilitas dan data uji digunakan untuk menguji tabel probabilitas yang telah terbentuk. Ya, di sini juga ada pengujiannya. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui unjuk kerja dari algoritma Naive Bayes Classifier atau NBC dalam mengklasifikasikan data ke dalam kelas yang telah ditentukan. Pada uji coba ini, diberikan data latih untuk membentuk tabel probabilitas. Langkah selanjutnya akan diberikan data uji untuk menguji tabel probabilitas yang sudah terbentuk. Unjuk kerja diperoleh dengan memberikan nilai pada confusion metrik untuk menghitung nilai precision, recall, dan akurasi dari hasil pengujian. Berikut hasil pengujian dari percobaan. Nah, menggunakan data latih sebanyak 20 data sampel 2018 dengan kata uji sebanyak 20 set data setelah proses import data training. Berikut hasil perhitungan dari 20 data training pada aplikasi. Perhitungan pada gambar merupakan dasar pembuatan tabel probabilitas yang akan digunakan pada proses klasifikasi data testing. Selain pengujian, pada data testing juga akan dilakukan klasifikasi kelulusan pada data target, dan data target berupa sampel mahasiswa angkatan 2018 sampai 2019 dan belum lulus. Dan ini belum memiliki kelas seperti pada data latih dan data uji. Berikut adalah tampilan hasil klasifikasi pada data target. Selanjutnya, jika hasil klasifikasi tidak tepat, maka sistem akan memberikan rekomendasi dengan melakukan analisis pada data riwayat mata kuliah yang telah ditempuh. Hasil evaluasi kinerja akademik mahasiswa meliputi informasi SKS dan saran untuk proses perkuliahan pada semester berikutnya agar dapat lulus dalam waktu yang tepat. Berikut adalah contoh gambar. Nah, jadi kesimpulan dari algoritma Naive Bayes Classifier adalah algoritma Naive Bayes didukung oleh ilmu probabilistik dan ilmu statistika, khususnya dalam penggunaan data petunjuk untuk mendukung keputusan pengklasifikasian pada algoritma Naive Bayes. Semua atribut akan memberikan kontribusinya dalam pengambilan keputusan dengan bobot atribut yang sama penting dan atribut saling bebas satu sama lain. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.